Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Indah Saputri dengan NIM 53030200016. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mufrad dan jamak. Untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester Qawaid Tafsir. Yang pertama, pengertian kaidah mufrad dan jamak. Secara bahasa, kata mufrad adalah isim maf'ul yang berarti terasing. Sedangkan menurut istilah, mufrad adalah sebutan untuk isim yang menunjukkan satu atau tunggal, seperti seorang manusia, seekor binatang, sebuah benda, dan sebagainya. Kemudian jamak adalah sebutan untuk menunjukkan sejumlah banyak, baik manusia maupun makhluk lainnya. Menurut istilah, jamak merupakan isim yang menunjukkan lebih dari dua, dengan aturan pembentukan tertentu seperti kata masjid menjadi masajid, rajul menjadi rijal, dan sebagainya. Selanjutnya, kaidah isim mufrad dan bentuk jamak. Dalam Al-Quran, ada sebagian kata yang berbeda penggunaannya ketika berada dalam bentuk mufrad dan jamak. Adapun kaidahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata al-rih dalam bentuk jamak berarti rahmat, sedangkan dalam bentuk mufrad berarti azab. Hal ini menunjukkan bahwa rahmat Allah dimaknai lebih luas daripada azabnya. Kemudian kata al-nur dan sabil al-haq selalu dalam bentuk mufrad, sedangkan kata az-zulumat dan sabil al-batil selalu dalam bentuk jamak. Ini menunjukkan bahwa jalan kebenaran hanya satu, sedangkan jalan kebatilan sangat beragam. Kaidah yang sama juga berlaku untuk kalimat wali al-mu'minin dan aulia al-kafirin. Selanjutnya, penggunaan mufrad dan jamak dalam Al-Quran, contoh dan maknanya. Kata yang selalu disebutkan dalam bentuk mufrad. Yang pertama, kata art. Kata ini hanya disebutkan dalam bentuk mufrad saja. Dalam Al-Quran diulang sebanyak 461 kali. Lebih jelasnya bisa dilihat dari beberapa ayat berikut ini. Seperti Quran Surat Al-Ankabut ayat 56. Ayat lain mengatakan juga Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat Tolak ayat 12. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini? Di bumi itu orang-orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpah darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dengan maha suci engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Al-Baqarah ayat 30. Padahal menurut penelitian ilmu astronomi, bumi sama dengan langit sama-sama berlapis 7. Apakah ini berarti ada kontradiksi antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan? Tentu saja tidak. Malah justru bentuk mufrad itulah yang lebih cocok, mengingat kondisi umat saat ini yang notabene belum mengalami kemajuan dalam bidang astronomi. Seandainya kata al-ard dijamakkan, bisa jadi pada gilirannya akan menemukan sifat keraguan dalam diri mereka terhadap Al-Quran. Ini berarti kerisalahan Rasulullah SAW menjadi gagal. Yang kedua, kata yang selalu disebutkan dalam bentuk jamak. Seperti apa yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, bentuk jamak juga memiliki makna dan tujuan khusus. Dalam arti, ada pesan tertentu yang hendak disampaikan oleh Al-Quran. Dalam hal ini, penulis hanya akan memaparkan beberapa kata saja agar lebih mempermudah. Kata al-bab, seperti dalam Quran Az-Zumar ayat 21. Inna fi dzalika lidzikri liulil albab, yang mempunyai arti sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Yang ketiga, kata yang digunakan dalam bentuk mufrad dan jamak. Seperti kata sama menunjukkan arah atas, seperti dalam Quran Az-Zariyat ayat 22. Wa fis samai rizqakum, dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu. Sedangkan kata samuta menunjukkan arti bilangan atau luasnya, seperti Quran Al-Hadid ayat 2. Lahu mulku samawati wal ard, kepunyaanlah kerajaan langit dan bumi. As-samawat. Selanjutnya, fungsi dari penggunaan jamak dan mufrad.
Yang pertama, lafadz yang hanya berbentuk jamak ketika mufrad merupakan sinonim dari jamaknya. Misal, kata al-lub yang selalu disebutkan dalam bentuk jamak, al-bab. Seperti pada ayat Az-Zumar ayat 21. Kemudian lafadz yang hanya berbentuk mufrad ketika dijamakkan dalam bentuk yang menarik, tiada bandingannya, seperti terdapat pada ayat Allah dalam Quran Surat At-Tolaq ayat 12. Ibnu Abi Hatim yang lain meriwayatkan Abu Ka'ab berkata, segala sesuatu yang disebut dengan ariyah dalam Al-Quran ialah rahmat, sedangkan yang disebut dengan arih adalah azab. Oleh karena itu tersebutlah dalam sebuah hadis, Allahumma ija'allaha riyahan wa la taja'allaha rihan. Jika tidak demikian maka hal itu karena ada hikmah lain. Selanjutnya yang ketiga, lafadz yang senantiasa dimufradkan dan yang senantiasa dijamakkan. Termasuk kelompok ini adalah lafadz an-nur yang senantiasa dimufradkan dan lafadz az-zumurat senantiasa dijamakkan. Juga lafadz sabil al-haq yang selalu dimufradkan dan as-sabil al-batil yang selalu dijamakkan. Ini karena sabil menunjukkan kebenaran itu hanya satu, sedangkan jalan menuju kebatilan itu banyak sekali dan bercabang-cabang. Kemudian yang keempat, lafadz yang dalam bentuk mufrad, tasniyah dan jamak. Lafadz al-masyriq dan al-maghrib juga termasuk kelompok ini. Keduanya disebutkan dalam bentuk mufrad, tasniyah dan jamak. Pemakaian bentuk mufrad karena mengingat arah dan mengisyaratkan ke arah timur dan barat, seperti dalam ayat Al-Muzammil ayat 9, yang artinya Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari, Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Bentuk tasniyah keduanya adalah dua tempat terbit dan dua tempat terbenam di musim dingin dan di musim panas. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.